Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, tidak ada ya yang sedih, yang galau, tidak ada, Ji. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan konseling, bimbingan klasikal tentang komunikasi efektif. Nah, namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang komunikasi efektif, baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Ada yang bisa memimpin doanya? Aan, oke, silahkan pimpin doanya dulu. Boleh, depan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke. Dengan selesainya tadi pembacaan doa, maka kita harapkan layanan kita pada hari ini bisa memberikan kita manfaat dan memberikan ilmu untuk kita semuanya ya. Amin. Oke. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Ada yang sudah tahu nama saya? Belum ya? Belum. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Fitra Riani Ayuning Tias, bisa dipanggil Ibu Fitra. Ibu dari Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan profesi guru, jurusan bimbingan konseling. Oke, ini absennya ya. Ibu absen dulu ya. Andi Faid Fitra Atala? Nggak ada. Andi Hanifa? Abdi Perdana? Adwa Ramadhani? Afan Abrisam? Sakit. Alfitra Ramadan? Alifa Nur Asyura? Nggak ada ya? Aliyatun Nisa? Andi Baso? Nggak ada. Andi Muhammad Nur Hakim? Anugrah Firlius? Zaka Insan Kamil? Erwulan Wahyundari? Jessica Mechan? Oh, izin. Kayla Afiza? Kevin Alfarizki? M. Arshil? Mawada? Mufadli? Gak ada ya? Muhrafa? Muhammad Farid? Muhammad Fahri? Muhammad Fauzan? Naufal Palendrungi? Nindya Kristabel? Gak ada. Nisrina? Nur Wafia? Rabiatul Adawiyah? Raditya Nurul Ashraf? Raisya Saliha? Rasa Islami? Ryan Adi Satya? Reskiana Fatima? Sakia Sastra? Salwa Samiah? Nggak ada. Oke. Ya, sebelum kita masuk materi, kita nonton dulu. Kita nonton film pendek yang terkait juga. Diharapkan anak-anakku menyimak ya. Nanti Ibu akan bertanya apa pelajaran yang akan kalian ambil dari video ini.
Dan kepalanya. Setan. Lah, kepalanya. Oke. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa? Oh ya, silakan. Berdiri. Silakan. Berdiri saja. Atau mau duduk aja? Boleh. Suaranya ada? Suaranya. Dan biasa menjumpai teman-teman kita yang ada di rumah. Kalau kita itu cara kita bisa lebih penting kepada diri kita. Begitu. Oke, bagus ya. Kasih aplaus dulu temannya. Oke, jadi tadi pendapatnya itu karena biasa kita terlalu fokus terhadap HP, jadi kita lupa di sekeliling kita. Begitu ya? Bukan? Bukan, bagaimana Pak? Oh, lebih fokus kepada koneksi online daripada koneksi dunia nyata. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Ini tentang hal yang sering kita lakukan. Komunikasi. Sekarang kita berkomunikasi. Ada yang bisa ceweknya? Silakan. Oke, jadi kita lebih sering komunikasi. Berikan aplaus dulu temannya dong. Oke, di sini sudah, di sini lagi. Tidak ada suaranya di sini. Sini lagi. Silakan. Ini si tahu Silakan. ada tadi yang bicara. Ada yang kata itu. Apa yang kita dapat? Tentang keluarga. Kenapa keluarganya? Nggak rusak komunikasinya. Oke. Jadi intinya yang saya tangkap dari kalian di kehidupan zaman sekarang itu kita lebih fokus terhadap apa yang online, apa yang ada di HP.
Silakan duduk. Daripada apa yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Jadi kayak merasa kita tidak hadir dalam kehidupan itu, tidak present ya, tidak hidup lah. Oke, kita lanjut saja. Komunikasi. Oke, materi layanan kita pada hari ini adalah komunikasi efektif. Ada yang bisa kasih tahu, memberikan pendapatnya apa itu komunikasi efektif? Cara bicara. Oke, yang lain? Silakan. Oke, ada yang lain? Apa itu komunikasi efektif? Silakan. Komunikasi efektif itu menurutku dimana itu terjadi misalnya kita sedang bicara kepada lawan bicara kita, terus habis kedatangan terus kita tuh harus kayak mendengarkan apa lawan bicaranya kita dulu, terus kita respon dengan baik, terus kita tidak memotong apa pembicaraannya, pokoknya kita harus kayak mendengarkan dulu lawan bicaranya, terus kita harus berkomunikasi. Oke. Oke, betul ya. Semua tanggapan pendapat dari anak-anakku sekalian. Jadi komunikasi efektif itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator yang diterima, dipahami dan direspon dengan tepat oleh penerima atau komunikan. Di sini Ibu mengutip dari pengertian Devito tahun 2011, kunci komunikasi efektif meliputi keterbukaan, empati, dan mendengarkan aktif yang tadi dijelaskan oleh temannya. Jessica ya namanya? Oke. Kenapa kita harus memiliki ketiga ini? Kenapa kita harus memiliki keterbukaan, empati, dan mendengarkan aktif? Ada yang bisa? Kita bisa caranya dan tetap menarik pembicaraannya untuk dua-dua partisipasi. Oke, jadi biar kita bisa keep pembicaraan. Oke, jadi dan untuk biar pembicaraan kita tetap menarik terus, betul. Oke, jadi mendengarkan aktif juga penting ya. Kalau misalkan kita bicara sudah panjang lebar di sini baru tidak ada yang mendengarkan, itu kan kayak nyesek gitu. Nah, ini tidak ini. Oke, di sini ada unsur-unsur komunikasi, ada 5. Yang pertama ada komunikator atau penyampai pesan yang membawakan pesan, yang membawakan informasi. Jadi individu yang membawakan informasi itu disebutnya komunikator. Lalu yang kedua ada pesan, yaitu adalah merupakan isi informasi, baik itu informasi berupa informasi verbal ataupun non-verbal. Lalu yang ketiga ada media atau saluran. Bagaimana cara penyampaian informasi ini? Bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan, dan bisa melalui media pendukung seperti HP kalian. Lalu yang keempat ada komunikan atau penerima pesan. Orang kedua, ketiga, dan seterusnya yang menerima pesan dari komunikator. Lalu yang kelima ada umpan balik, yaitu adalah respon sebagai tanda pesan diterima. Nah, Ibu mau bertanya, ya silakan. Silakan. Oke, Ibu mau bertanya, dari kelima unsur-unsur ini yang mana yang paling penting? Yang mana yang paling penting? Dari kelima ini. Umpan balik, kenapa? Kan enggak bicara sendiri.
Nggak dianggap Oke. Sebenarnya dalam unsur-unsur ini semuanya penting. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Ya contohnya misalkan tidak ada umpan balik. Kayak merasa dikacangi, Ki. Merasa kayak bicara sama patung, bicara sama tembok. Ya kan? Ya, kayak tuli. Terus kalau misalkan ada komunikator, ada media, ada komunikan, ada umpan balik, tapi tidak ada isi pesannya, kita mau terima apa? Jadi kelima unsur-unsur ini tuh saling berkaitan satu sama lain, sama pentingnya semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih penting mana, semuanya sama. Oke, sebelum kita lanjut, kayaknya banyak sekali gerakan tambahnya bagian sini. Kita ice breaking dulu, mau ndak? bisa Kak. Bisa. Oke. Jadi ibu punya breaking, yaitu bernyanyi sambil bermain musik. Bernyanyi sambil bermain musik. Ibu bagi 3 kali ya. Di sini 1, 2, 3. Karena ada 3 alat musik. Yang pertama itu kecapi, yang kedua piano, yang ketiga biola. Oke. Jadi ini caranya itu adalah kita bernyanyi sambil bermain musik. Jadi liriknya itu kayak gini. Mari bermain musik, mari bergembira, mari bermain musik, mari bergembira. Apa saja aku bisa, mari main kecapi. Jeng 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 jeng. Oke, kalau dia piano, dia pia pia piano, pia pia piano. Oke. Kalau biola, bio bio biola, bio bio biola. Oke, bisa semua? Bisa. Di sini kecapi, piano, biola. Oke? Boleh berdiri semua dulu. Iya. Sabar. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari bermain musik, mari bergembira, mari bermain musik, mari bergembira. Apa saja aku bisa, mari main Oke, ulang dulu. Ini mati tadi. Apa? Jangan sholat. Memang sholat. Kalau sholat nih. Kita sholat. Sholat itu wajib. Sholat itu wajib nanti.
Ya oke. Ya oke. Terbaca jika terbaca Ji. Oke. Belas ya. Oke. Nyanyi semuanya ya. Oke Kak. Oke. 1, 2, 3, mulai. Sorry, salah lirik. Oke, lagi ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Di sini juga ada 5 hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan fisik seperti kebisingan, jarak, gangguan sinyal. Ini tuh biasanya terjadi kalau misalkan kita menggunakan perangkat elektronik seperti HP, laptop, dan sebagainya kalau untuk berkomunikasi. Lalu ada hambatan psikologis seperti emosi negatif atau prasangka. Yang ketiga ada hambatan semantik, perbedaan makna kata. Jadi biasanya ada tuh orang yang bilang kayak beda apa yang maksud sama apa yang kita tangkap. Itu hambatan semantik. Lalu yang keempat ada hambatan sosial budaya, di mana ini berlaku saat ada perbedaan norma. Yang terakhir ada hambatan digital, ini sering sekali kita temui di zaman sekarang, kesalahpahaman teks. Selanjutnya, nah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa teknik. Dan aku perhatikan ya, di sini Bu ada teknik komunikasi efektif yaitu pesan I atau iMessage. Di mana pesan I itu menyampaikan perasaan dari sudut pandang diri sendiri tanpa menyalahkan. Di formatnya ada aku merasa titik-titik ketika titik-titik karena titik-titik. Nah, contohnya adalah misalkan aku merasa sedih ketika kamu tidak mengabari aku karena aku khawatir. Nah, itu contohnya itu contohnya teknik pesan I untuk komunikasi jujur dan terbuka. Karena kita jujur mengenai apa yang kita rasakan, kenapa kita merasakan itu. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Kalau tidak ada saya spin. Oh my god. Ini saja Teknik pesan I itu digunakan untuk komunikasi yang jujur. Dari yang mau? Kita spin saja ya.
Siapa 18? Arsyil. Siapa Arsyil? Arsyil. Oh, kita oke. Silahkan menggunakan format yang ini ya. Ya. Pakai format. Silakan. Ini formatnya. Bisa perasaan apa saja. Mau sedih kah, mau marah, mau kecewa, senang juga bisa. Silakan coba berikan contohnya. Gimana? Apa contohnya? Berikan contoh. Aku merasa senang, aku merasa bahagia ketika bermain dengan teman-teman karena itu menyenangkan. Oke, betul. Ada bisa yang lain? Ini lagi. Les. Apa nalai Ada ya. Bulan. Oke. Pakai teknik pesan air. Aku merasa senang ketika teman-temanku mendengarkanku berbicara karena aku merasa dihargai. Oke, betul. Berikan aplaus untuk temannya deh. Oke, selanjutnya ada mendengarkan aktif, yaitu adalah perhatian penuh pada lawan bicara tanpa menyela. Nah, cara melakukannya itu, kalian bisa melakukannya dengan menjaga kontak mata, memberi anggukan, respon singkat seperti iya, lalu, terus, gitu ya. Dan melakukan parafrase pesan untuk memastikan pemahaman. Lalu ada empati dalam komunikasi. Nah, empati itu merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Komunikasi empatik itu ditandai dengan sikap tidak menghakimi dan respon penuh perhatian. Contohnya, aku mengerti kamu merasa kecewa, atau aku mengerti kamu merasa marah. Nah, manfaatnya itu untuk meminimalkan konflik serta menciptakan hubungan yang harmonis. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada semua aja pulpen toh? Oke. Jadi Oke, di sini Ibu ada lembar kerja. Udah banyak, cuma 3 nomor. Dikerjakan ya.
Nanti satu-satu naik depan. Balik. Udah semuanya dinaik. Semuanya boleh. Siapa? Siapa? Tamu-tamu lagi. Seru pasti. Tahu, ada dan tinggal tahu. Slow motion. Halo, siapa? Oke, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Aku merasa bisa kita kamu lupa dan
Kalau jujur aja ada. Nah itu enggak dari tadi kan oh itu jangan komplain biar emosi apa jualan kepo jualan apa harus hari ini adalah PTW. Jadi iya. Karena saya wow. Oh, banget sih ya bagus. Bulu deh. Apa? Sudah? Nanti Pi. Duduk makin dulu. Aji mau baca, Aji mau baca. OTW, saya persiapan. Iya, ini adalah OTW. Ada juga pengumumannya, ada. Tidak, ada PDF-nya kenapa? Oh, apa sih? Oh, semua ini cara. Pada malu Sudah, duduk makin dulu. Oke, sudah semua? Belum ada, masih ada yang belum. Mana Wilo? Sino? OTW.
Dari ini, hari ini adalah Oke, sudah semua? Oke, sudah. Sudah bikin? Sudah? Oke, karena sudah semua, sini ada tadi yang nomor 2 terkait teknik pesan AI. Ibu mau satu-satu membacakan hasil yang sudah dituliskan, nomor 2-nya saja. Mulai dari mana? Dari sini mau dulu. Silakan. Aku merasa sedih ketika kamu mengabaikan atau melihatku dengan jijik, karena aku pria tidak berguna atau tidak baik di mata kalian. Oke. Kita bacakan. Aku merasa kecewa ketika kamu sudah janji untuk pergi bersama ke mall karena aku sudah meluangkan waktu dan sangat menantikannya. Oke. Aku merasa kecewa ketika kamu lupa dengan janji yang telah kita sepakati karena aku sudah meluangkan waktu. Oke, bagus, bagus. Kita nomor 2 saja. Aku merasa sedih dan kecewa ketika kamu melewatkan janji kita karena aku sudah menolak acara lain demi bertemu. Oke. Yang lain diam. Aku merasa kecewa dan sedih ketika kamu melupakan janji kita karena aku merasa janji itu tidak penting bagimu. Oke. Aku merasa kecewa ketika kamu melupakan janji kita karena janji tersebut sangat penting. Yap. Nomor 2 kak? Iya, nomor 2 saja. Aku merasa kecewa ketika kamu lupa janji karena aku sudah menunggumu. Oke. Aku merasa senang ketika kamu menepati janji datang tepat waktu karena aku merasa dihargai dan bisa mengandalkannya. Keren. Lanjut. Baca nomor 2 saja. Aku merasa marah ketika kamu lupa janji karena aku merasa tidak dihargai. Ya, lanjut. Aku merasa kecewa ketika kamu lupa janji yang sudah kita buat karena aku sudah menunggu dan mengharapkan itu. Oke. Lanjut, nomor 2 saja. Aku merasa kecewa dan sedih ketika lupa dengan janji yang sudah kita buat karena aku sudah meluangkan waktu dan berharap kita bisa melakukannya bersama. Aku merasa biasa aja, soalnya aku juga kadang gitu. Ketika kamu melupakan janji, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Aku merasa kecewa karena aku merasa kecewa ketika kamu melupakan janjimu karena kamu telah berbohong kepadaku. Lanjut.
Aku merasa kecewa ketika kamu lupa datang latihan sesuai janji karena aku sudah menunggu lama dan mengatur waktu. Lanjut. Apa ini? Baca nomor 2 saja. Dulu nomor 2. Jika aku kecewa karena temanku lupa janji, aku akan menggunakan teknik pesan I seperti ini. Aku merasa kesal ketika kamu lupa janji karena kamu tidak menempati janjimu. Oke, lanjut. Baca soal ini. Enggak usah. Sama seperti di samping saya. Aku merasa kesal, sakit hati, menangis, kecewa, emosi. Ketika kamu lupa janji karena kamu tidak menepati janjimu. Aku merasa marah ketika kamu lupa membawa barang yang kamu janjikan karena kamu tidak menepati janjimu. Oke, jadi jawabannya beragam ya. Oke, jadi tadi perasaannya dan aku ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sakit hati, sedih, galau, semuanya ya. Oke, jadi bisa dikumpul dulu? Boleh? Oke, jadi tadi anak-anakku semua sudah mengisi lembar kerja yang Ibu berikan dan Ibu bisa melihat bahwa kalian sudah bisa menggunakan teknik pesan I yang telah diajarkan tadi. Nah, selanjutnya Ibu punya lembar evaluasi. Ini cuma di checklist saja. Setelah nanti di checklist, kalian samakan skornya dan hitung. Ini rumusnya ada di atas ya. Kita semuanya matematika kasih di sini. Kalau kalian harus diajar sama tadi. Satu centang itu poinnya 5.
Satu, dua, tiga, satu itu yang paling rendah. Skor yang paling rendah itu satu, empat paling tinggi. Di situ ada pernyataannya. Satu itu skor yang paling rendah, empat yang paling tinggi. Nanti kalau misalkan ada yang sudah? Ini tidak masuk jadi nilai tar. Nanti skor yang kita dapatkan itu kita bagi sama 20, baru dikali 100. Itu nanti skor total yang kita tulis di kertas. Ini yang satu. Mana ada? Baru bagi 20. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah mikir? Iya, di jumlah dulu. Sudah Kak, 16 Kak. Nah, di 16 di 16 bagi 20. kali 100. 80. Ya. Oke, makasih. Sudah? Ada kendala menghitung, Mbak Ji? Selesai mikir? Selesai? Ada handuk. Siapa nggak bawa baju? Nggak usah dikumpul kertasnya. Kumpul nih. Selesai? Berapa ya? Oke.
Jadi itulah tadi layanan kita pada hari ini terkait komunikasi efektif. Gimana kalau kita mau komunikasi kita berjalan lancar, kita harus melakukan teknik-tekniknya. Ada tadi teknik iMessage, pesan yang jujur, yang terbuka, yang menyampaikan perasaan dari sudut pandang kita sendiri. Oke, baiklah itu saja hari ini anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.